Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 57. Busong meninggalkan pantai selatan dan menuju ke utara. Akan tetapi baru saja ia meninggalkan pantai, ia mendengar suara aneh di atas kapalnya. Ketika ia memandang ke atas, ternyata seekor burung yang buruk rupanya terbang melintas dekat kepalanya sambil mengeluarkan bunyi, kuk-kuk-kuk, dan teringatlah Busong bahwa Pulau Pek Coatu tadi pun serasa pernah ia melihat burung ini, akan tetapi ia lupa lagi entah di mana. Burung itu adalah burung hantu, atau burung malam yang matanya berkilauan seperti mata kucing, bertelinga seperti kucing pula. Burung itu terbang cepat sekali dan lenyap di dalam sebuah hutan kecil di depan. Hari telah menjelang senja ketika Busong mempergunakan ilmu lari cepat memasuki hutan kecil itu. Hutan itu kecil namun liar dan gelap, hutan belukar yang agaknya tidak pernah didatangi manusia. Banyak bagian yang gelap, apalagi karena di situ terdapat batu karang. Agaknya di zaman dahulu, air laut sampai di bagian daratan ini. Aduh! Setan iblis siluman tak bermata! Perut orang diinjak-injak seenaknya, keparat! Busong juga kaget bukan main. Tadinya tidak ada apa-apa di depannya, bagaimana ketika ia berlari, kakinya sampai bisa menginjak perut orang tanpa ia ketahui? Betapapun suram dan agak gelap tempat itu, tak mungkin ia tidak melihat seorang tidur telentang di depannya menghalang jalan. Tak mungkin. Tadinya benar-benar tidak ada siapa-siapa, bagaimana tahu-tahu kakek aneh itu dapat terinjak perutnya oleh kakinya. Ia demikian kaget sampai ia berjungkir balik ke belakang dan mendengar suara marah-marah itu ia memandang penuh perhatian. Seorang kakek yang aneh. Tubuhnya pendek sekali seperti seorang anak berumur belasan tahun. Kakinya yang kecil telanjang, kedua tangannya juga kecil. Akan tetapi kepalanya besar, kepala seorang kakek tua renta penuh jenggot dan kumis panjang. Rambutnya panjang terurai. Benar-benar seorang kakek aneh dan kalau memang di dunia ini ada setan iblis atau siluman seperti makian kakek tadi, kiranya kakek inilah patut menjadi seorang di antaranya. Akan tetapi karena kakek itu pandai mengumpat caci, agaknya ia manusia biasa, pikir Busong. Cepat-cepat ia menjura dan memberi hormat. Mohon maaf sebesarnya, Kek. Saya tidak buta dan tidak sengaja menginjak perutmu, akan tetapi aku berani bersumpah bahwa tadi aku tidak melihat ada orang di sini. Memang tidak ada. Kalau aku tidak sengaja membiarkan perutku tersentuh kakimu, apa kau kira akan mampu menginjak perutku? Cih! Diam-diam Busong terkejut dan juga mendongkol. Ia dapat menduga bahwa kakek ini tentu seorang yang memiliki kepandaian tinggi dan sengaja hendak mempermainkannya, karena ia benar-benar tadi tidak melihat ada orang tidur di tengah jalan. Hal ini saja sudah membuktikan betapa hebat ilmu kepandaian kakek itu sehingga dapat membiarkan dirinya terinjak tanpa dia yang menginjaknya melihatnya. Karena yakin bahwa kakek itu seorang sakti, ia cepat-cepat memberi hormat lagi dan berkata, "Maafkan saya, Lo Cian Kue, orang tua sakti. Sesungguhnya seorang muda seperti saya mana berani bersikap kurang ajar terhadap seorang tua? Apalagi sampai menginjak perut Lo Cian Kue, selain tidak berani juga takkan sanggup melakukannya. Bolehlah saya bertanya, Lo Cian Kue siapakah dan apakah maksud hati Lo Cian Kue mempermainkan seorang muda seperti saya yang tidak bersalah apa-apa terhadap Lo Cian Kue?" Tiba-tiba kakek itu tertawa bergelak. Suara ketawanya amat tidak enak didengar, bukan seperti suara manusia. Busong teringat akan suara burung hantu yang tadi terbang lewat dan benar saja, dari atas kini terdengar suara burung itu dan sesosok bayangan berkelebat, tahu-tahu burung hantu yang tadi itu kini sudah hinggap di atas pundak kanan kakek pendek itu. Siapa main-main? Aku sengaja membiarkan perutku kau injak atau tidak, itu urusanku. Tapi yang jelas dan tak dapat dibantah lagi, kau sudah berlaku kurang ajar menginjak perutku. Betul tidak? Hayo, kau sangkal kalau berani, kau, siapa namamu? Kata-kata dan sikap kakek ini amat menggelikan, tidak karuan dan seperti orang gila, atau seperti anak kecil yang nasar, mau menang sendiri. Nama saya Busong, Lo Cian Kue, Shi Liu. Hei, Busong. Hayo bilang. Kau tadi menginjak perutku atau tidak? Betul, tapi saya tidak sengaja Lo Cian Kue. Tidak sengaja atau sengaja, apa bedanya? Yang jelas, buktinya kau sudah menginjak perutku. Kau tahu siapa aku?
Saya belum mendapat kehormatan mengenal nama Lo Cianpue yang mulia. Aku adalah Butek Lo Jin. Dan kau sudah berani menginjak perutku, hukumannya hanya satu, yaitu mati. Biarpun tadinya Busong menganggap kakek itu seorang sakti yang patut ia hormati, akan tetapi mendengar ucapan-ucapannya dan melihat sikapnya, ia mulai merasa mendongkol sekali. Betapapun saktinya, kiranya kakek ini bukanlah seorang yang patut dihormati, bukan seorang sakti yang budiman. Akan tetapi ia tetap menahan kemarahannya, dan bersikap sabar. Ia belum pernah mendengar nama Butek Lo Jin. Biarpun tak dapat disangkal bahwa ia tadi telah menginjak perut orang, akan tetapi ia melakukan hal ini tanpa ia sengaja, bahkan si kakek itu sendiri yang agaknya sengaja mencari perkara. Butek Lo Jin, jawabnya, tidak lagi menyebut Lo Cianpue karena ia merasa tidak senang melihat sikap kakek yang luar biasa ini. Yang memberi kehidupan kepadaku adalah Tuhan. Apabila Tuhan yang berkenan mengambil kehidupanku, aku akan pasrah dengan rela. Akan tetapi kalau orang lain yang menghendaki kematianku, biarpun orang itu seorang tua terhormat dan sakti seperti kau, bagaimanapun juga akan kupertahankan hak hidupku. Kakek itu memandang dengan mata tajam dan tertarik. Aha, kau pandai bicara. Bicaramu seperti seorang terpelajar, pakaianmu seperti seorang terpelajar pula, agaknya kau seorang sastrawan muda. Dan seorang terpelajar tentu pandai bermain catur. Orang muda, kau pandai main catur? Kakek aneh, pikir Busong. Bicaranya membolak-balik sukar ditentukan arahnya. Akan tetapi ia melayaninya juga dan menjawab, bermain catur tentu saja aku bisa, akan tetapi tidak pandai. Bagus. Kakek itu terkekeh-kekeh dan dari balik bajunya ia mengeluarkan sehelai kertas yang dilipat-lipat dan segenggam biji catur. Kertas itu ia bentangkan di atas tanah dan ternyata adalah kertas gambar papan catur. Duduklah, mari kita bertanding catur. Kakek itu tidak waras otaknya barangkali, pikir Busong. Akan tetapi ia menjadi curiga dan bertanya, Butek Lo Jin, apa arti permainan catur ini? Hahaha, bicara tentang ilmu silat, memalukan sekali kalau aku melayani kau bertanding. Burungku akan mentertawakan aku, akan menganggap aku keterlaluan mendesak orang muda dengan ilmu silatku yang tentu saja jauh lebih unggul karena aku jauh lebih tua, menang pengalaman dan menang latihan. Akan tetapi permainan catur tidak tergantung dari umur, melainkan dari siasat yang muda mengalahkan yang tua. Kalau tadi kukatakan bahwa kau telah berdosa kepadaku dan harus dihukum mati, sekarang aku memberi kesempatan kepadamu untuk menebus nyawamu dengan permainan catur. Kalau kau menang, kesalahanmu menginjak-injak perutku habislah dan aku tidak menghendaki nyawamu. Busong diam-diam makin penasaran dan mendongkol. Kalau aku kalah, tanyanya, menahan hati panas. Haha, tentu saja kau kalah. Kalau kau kalah, berarti kau hutang 2 kali kepadaku. Sebelum kubunuh kau harus menyerahkan suling emas dengan sukarela kepadaku. Berdebar jantung Busong. Kakek ini tidaklah gila, dan tidak bodoh. Kiranya sengaja mencari gara-gara dan mencari perkara karena ingin merampas suling dan untuk itu tidak akan segan-segan membunuhnya. Maklumlah Busong bahwa ia menghadapi hal yang amat gawat dan berbahaya dan oleh karena ini seketika ketenangannya timbul. Ia teringat akan nasihat suhunya bahwa dalam menghadapi perkara apapun juga, terutama sekali harus menenangkan hati. Ketenangan akan membuat kita waspada dan hanya dengan ketenangan kita akan dapat menguasai diri dan mengambil tindakan secara tepat. Maka ia lalu mengerahkan tenaga untuk menenangkan hati dan mengusir semua kekhawatiran. Bahkan wajahnya membayangkan senyum ketika ia memandang kakek itu. Orang tua, bagaimana engkau bisa mengatakan bahwa seorang perantau miskin seperti aku ini mempunyai sebuah benda dari emas? Hahaha. Kau datang dari Pulau Pekcoatu, aku mendengar suara suling di sana. Siapa lagi kalau bukan kepadamu suling itu diberikan oleh Ciubun si tua bangka berkepala batu? Hahaha. Dasar aku yang bodoh, percaya saja si kepala batu telah dibunuh Chow Pak Ong. Makin kagetlah hati Busong. Kiranya kakek ini tahu pula bahwa ia bertemu dengan Ciubun di pulau. Kalau begini, tak dapat dihindarkan lagi. Kakek ini tentu luar biasa saktinya dan bertanding ilmu silat dengan kakek ini, jelas ia takkan menang. Namun bertanding catur, belum tentu. Suhunya sendiri, Kim Mo Taisu yang juga seorang jago catur, sukar mengalahkan dia dan menurut suhunya, ia memiliki bakat yang luar biasa untuk bermain catur. Baiklah, ku terima tantanganmu bermain catur,
orang tua, katanya, wajahnya berseri dan matanya bersinar. Akan tetapi, sebagai seorang kakek yang sudah berusia tua, tidak sepatutnya engkau menipu mentah-mentah seorang muda seperti aku. Biarpun di sini tidak ada orang kecuali kita berdua, setidaknya kau tentu akan malu sikapmu itu diketahui burungmu. Apa? Menipumu mentah-mentah? Hehe, orang muda, jaga baik-baik lidahmu kalau kau ingin mati dengan lidah utuh nanti. Butek Lojin, orang bertanding apa saja ada taruhannya. Kita akan bertanding catur, jadi kita berdua harus bertaruh pula. Akan tetapi engkau tadi hanya menyuruh aku yang bertaruh, akan tetapi kau sendiri tanpa modal alias bermain tanpa taruhan. Kalau aku kalah, aku harus mati dan memberikan sebuah suling emas kepadamu. Akan tetapi kalau kau yang kalah, harus ada taruhannya pula. Mata kakek itu ketap-ketip, berkejap-kejap, agaknya otaknya dikerjakan keras-keras. Akhirnya ia mengangguk-angguk dan berkata, omonganmu Chengli, menurut aturan, juga. Nah, kalau aku kalah, kau boleh bunuh aku. Kembali Busong kaget. Jawaban-jawaban kakek ini benar-benar aneh dan mengagetkan karena tidak disangka-sangka. Akan tetapi melihat betapa sepasang mata itu bersinar-sinar dan biji matanya bergerak-gerak seperti tingkah seorang kanak-kanak nakal yang cerdik dan penuh tipu muslihat, mulut yang tersembunyi di balik jenggot itu bergerak-gerak seperti menahan tawa, Busong maklum dan berseru, wah, ternyata Butek Lojin tidak hanya pandai ilmunya, akan tetapi pandai pula akal bulusnya. Pantas saja menjadi butek, tiada lawan, kiranya selain mengandalkan kesaktian juga mengandalkan tipu muslihat. Kakek itu yang tadinya sudah duduk menghadapi kertas bergambar papan catur, kini meloncat tinggi sehingga burung di pundaknya kaget dan mengembangkan sayapnya menjaga keseimbangan tubuh. Butek Lojin mencak-mencak dan menari dengan kedua kakinya berloncatan, kedua tangannya bergerak seperti orang lari di tempat, mukanya menjadi merah dan matanya bergerak-gerak melotot. Kurang ajar kau. Tipu muslihat apa yang kau maksudkan sekarang? Awas, jangan bikin aku marah. Habis, taruhanmu benar-benar tidak adil. Kalau kau kalah main catur, kau bilang aku boleh membunuhmu. Tentu saja ini tidak adil sama sekali. Aku boleh membunuhmu, akan tetapi dalam hatimu kau mentertawakan aku dan bilang mana aku sanggup membunuhmu? Wah, Butek Lojin kakek tua, kau memberikan ekor menyembunyikan kepala. Tidak mau aku diakali begitu. Kalau kau mau memenuhi syarat taruhanku, boleh kau coba-coba melawan aku bermain catur kalau kau becus. Akan tetapi kalau tidak mau memenuhi syarat taruhanku, sudahlah. Kalau kau orang tua hendak berlaku sewenang-wenang terhadap orang muda dan tidak malu didengar semua orang kangou betapa kakek yang bernama Butek Lojin beraninya hanya menghina orang muda, terserah kau apakan aku, boleh saja. Sejenak kakek itu tidak dapat berkata-kata. Ucapan Busong itu benar-benar tepat sekali menghantam apa yang tersembunyi di dalam rencana pikirannya sehingga ia menjadi terkesima, seolah-olah menerima serangan tepat di ulu hatinya. Kembali matanya berkedip-kedip memandang kagum lalu berkata, wah, kiranya kau bukan bocah sembarang bocah, cukup cerdik. Tentu akan merupakan lawan catur yang ulet. Coba kau kemukakan syaratmu, orang muda. Sebetulnya Busong bukanlah termasuk orang muda yang suka banyak bicara, bukan pula pandai berdebat. Kalau sekarang ia bersikap demikian adalah semata-mata terdorong oleh pengertian yang timbul dari ketenangannya bahwa hanya dengan cara ini sajalah agaknya ia dapat menghadapi kakek ini. Begini syarat taruhanku, Butek Lojin. Kalau aku kalah bermain catur denganmu, biarlah takluk dan menyerah kepadamu. Akan tetapi kalau kau yang kalah, kau harus pergi tinggalkan aku dan jangan mengganggu lagi. Jangan minta benda emas atau suling segala macam dan jangan membunuh atau melukaiku. Coba pertimbangkan, kalau aku kalah, aku hanya minta engkau pergi dan aku tidak mengganggumu. Sebaliknya kalau aku kalah, aku takluk kepadamu dan menyerah. Bukankah ini berarti aku sudah banyak mengalah kepadamu? Kakek itu menggaruk-garuk jenggotnya yang putih dan tebal, mendapatkan seekor semut yang entah bagaimana tahu-tahu tersesat ke tempat itu, dengan gemas memencet semut itu hancur di antara kedua jarinya. Ia mengangguk-angguk. Kongto, adil. Adil. Mari kita mulai. Busong menarik napas lega. Setidaknya, bahaya pertama sudah dapat diatasi. Ia dapat menghadapi kakek ini bermain catur dengan tenang. Kalau ia menang nanti, ia bebas. Kalau kalah, ia masih dapat melihat keadaan. Kalau kakek itu tidak membunuhnya, tentu saja hal itu baik sekali.
Kalau kakek itu akan membunuhnya, tentu saja ia tidak akan tinggal diam dan mati konyol. Permainan catur dimulai. Kakek itu mempersilakan Busong menggerakkan biji caturnya lebih dahulu. Busong berlaku hati-hati dan membuat gerakan sederhana. Akan tetapi gerakan biji catur kakek itu amat luar biasa, terlalu berani, kasar dan sama sekali tidak mempergunakan teknik bermain catur, membabi buta dan asal makan saja. Sibuk juga Busong menghadapi perlawanan kasar dan ceroboh macam ini. Kakek itu bermain seperti tidak mempergunakan otak sehingga sebentar saja Busong dipaksa saling makan dan dalam waktu singkat biji-biji catur mereka yang berada di atas papan tinggal sedikit. Sekarang mulailah kakek itu benar-benar bermain catur. Gerakan-gerakan atau langkah-langkah biji caturnya teratur rapi, mendesak dan memancing penuh tipu muslihat dan ternyata merupakan tingkat permainan catur yang tinggi. Busong kaget dan mengertilah ia akan cara bermain lawannya. Ia tetap berlaku hati-hati sebelum menggerakkan biji caturnya. Kening pemuda ini sampai kerut-merut karena pencurahan perhatian yang bulat dan pemerasan otak yang sungguh-sungguh. Kakek itu pun kini tidak main-main lagi. Duduk tekun menghadapi papan catur, tangan kiri menekan tanah, lutut kaki tangan diangkat untuk menumpangkan tangan kanan, matanya tidak pernah berkedip memandang papan catur, bibir yang tersembunyi di balik kumis itu berkemak-kemik seperti orang membaca doa atau menghafal sesuatu. Bahkan burung hantu yang hinggap di atas lengan kanannya juga diam tak bergerak seperti mati. Pertandingan kini menegangkan sekali. Busong menang sebuah biji catur. Biji caturnya tinggal 4, akan tetapi biji catur kakek itu tinggal 3 buah lagi. Kini setiap gerakan dilakukan hati-hati dan setelah memakan waktu pemikiran yang cukup lama. Keadaannya tegang. Biarpun mereka berdua kelihatan tenang-tenang dan sama sekali tidak mengeluarkan suara, bahkan bergerak pun hanya kalau menjalankan biji catur, namun ketegangannya tidak kalah oleh pertandingan silat. Hal ini adalah karena bagi Busong, pertandingan ini sama artinya dengan pertandingan mengadu nyawa. Dalam keadaan menang kuat 1 biji, Busong berusaha memancing lawan dengan umpan-umpannya. Ia mengumpankan biji yang kelebihan itu dan apabila lawannya kena dipancing, tentu dalam waktu singkat ia dapat menghabiskan biji catur lawan. Akan tetapi dalam keadaan kalah kuat itu, Butek Lojin ternyata cerdik sekali dan tidak menghiraukan umpan, melainkan main dalam sistem pertahanan yang ulet bukan main. Busong menukar siasat. Karena semua umpan pancingannya tidak berhasil, ia kini mempergunakan kelebihan biji caturnya untuk mendesak dan mengurung, lalu menggiring biji-biji lawan ke sudut sehingga si kakek itu tidak bisa mendapatkan jalan keluar lagi kecuali mengadu biji atau saling makan. Dan kalau saling makan, berarti Busong akan menang karena ia masih kelebihan sebuah biji catur. Sampai lama kakek itu memandang ke arah papan di mana 3 buah biji caturnya sudah kehabisan jalan. Keringat besar-besar memenuhi dahinya dan akhirnya ia menarik napas panjang, menggerakkan biji caturnya dan terpaksa makan biji catur lawan. Busong tersenyum. Kemenangan sudah pasti berada di tangannya. Dengan gembira ia pun balas memakan, akan tetapi alangkah kagetnya ketika ia hendak mengambil biji catur lawan, biji catur itu lekat pada kertas dan tak dapat diambil kecuali kalau dengan kertasnya. Diam-diam ia mendongkol sekali. Kakek ini mulai curang, pikirnya, atau menggunakan akal bulus. Terpaksa ia lalu mengerahkan sinkangnya, disalurkan pada jari-jari tangannya dan dapatlah ia kini mengambil biji catur itu dari atas kertas dan tiba-tiba Butek Lojin tertawa bergelak-gelak dan melompat berdiri. Hahaha. Hebat kepandaianmu main catur. Dengan girang Busong juga bangkit berdiri dan hatinya lega sekali. Butek Lojin, apakah kau mengaku kalah? Busong. Selain ilmu bermain catur, juga tenaga luekangmu lumayan. Kau murid siapa? Suhu Kim Mo Taisu berkenan memberi sedikit pelajaran kepada saya. Oh. Kiranya murid Kim Mo Taisu? Hahaha, benar-benar tidak kusangka. Orang gila itu punya murid sebaik ini? Berapa tahun kau belajar ilmu silat dari si gila itu? Tak senang hati Busong mendengar suhunya disebut orang gila dan sama sekali tidak dipandang mata oleh kakek ini, padahal ia tahu benar betapa di dunia Kang Ou gurunya adalah seorang tokoh besar yang disegani kawan atau lawan. Akan tetapi ia menjawab juga, hanya 2 tahun. Dibanding dengan suhu, saya belum ada 1/10-nya.
Mendadak kakek itu menggerakkan tubuhnya dan alangkah kagetnya Busong karena tanpa peringatan apa-apa kakek itu sudah menyerangnya dengan pukulan yang hebat sekali karena mendatangkan angin berciutan. Pukulan tangan kiri kakek dengan jari tangan terbuka itu menusuk ke arah dadanya. Cepat Busong miringkan tubuh mengelak. Akan tetapi pukulan susulan tangan kanan kakek itu memasuki bagian lambung kiri. Kecepatan serangan susulan ini tidak memungkinkan Busong mengelak lagi. Terpaksa ia mengerahkan tenaga pada lengannya dan menangkis. Duh! Tubuh kakek itu tergetar sehingga burung hantu yang hinggap di pundaknya mengeluarkan suara keras lalu terbang ke atas. Akan tetapi tubuh Busong terlempar ke belakang seperti layang-layang putus talinya. Orang muda itu terhuyung-huyung dan setelah beberapa meter jauhnya barulah ia berhasil mempertahankan diri agar tidak sampai terbanting jatuh. Cepat ia memutar tubuh menghadapi kakek itu, lalu menegur, "Butek Lojin, apakah begitu mudah kau melupakan janji taruhanmu?" Akan tetapi kakek itu menjawab dengan makian, "Bocah lancang. Berani kau berani gila dan membohongi seorang tua bangka seperti aku?" Kakek itu tertawa mengejek. "Kau kira aku begitu bodoh? Jangankan belajar kepada Kimo Taisu si gila itu, biarpun kau belajar dari aku sendiri, tak mungkin kau seperti sekarang ini. Aku bersumpah bahwa aku tidak membohong." "Sudahlah. Keluarkan suling emas itu dan kau ajari aku meniup suling." Busong kaget. Tak disangkanya kakek ini seorang yang sama sekali tidak merasa malu untuk melanggar janjinya. Kalau begini, percuma saja ia tadi mati-matian menggunakan otak untuk memenangkan pertandingan catur. "Butek Lojin, benar-benarkah kau tidak malu melanggar janjimu? Kau sudah kalah bermain catur, berarti kau harus memenuhi taruhanmu." Jangan banyak cerewet. Aku minta pinjam suling dan minta kau mengajar tiupan suling, sama sekali tidak pernah kujanjikan. Hayo cepat keluarkan suling emas itu, jangan kau bikin marah orang tua seperti aku." Busong maklum bahwa kakek ini hanya menggunakan ucapan tipuan, akan tetapi sesungguhnya ingin merampas suling berikut rahasianya. Akhirnya ia toh harus melawan dengan kekerasan juga. Maka ia berdiri tegak, menggeleng kepala dan menjawab, "Butek Lojin. Suling adalah alat musik untuk menenangkan hati dan pikiran, dan menjadi pegangan seorang yang suka akan kesenian dan kesusastraan. Aku sudah berjanji takkan memberikan benda ini kepada siapapun juga. Harap kau jangan memaksa." Kakek itu berjingkrak-jingkrak saking marahnya. "Bocah sial. Semua tokoh Kangou tidak ada seorang pun berani membantah perintahku. Apa kau sudah bosan hidup? Serang dia." Ia membentak sambil menudingkan telunjuknya ke arah Busong. Agaknya ini merupakan perintah bagi burung hantu yang terbang berputaran di atas karena tiba-tiba burung itu mengeluarkan pekik menyeramkan lalu seperti sebuah peluru kendali burung itu meluncur ke arah muka Busong, menyerang dengan paruh dan kedua cakarnya ditambah kedua sayapnya yang menampar. Busong sudah siap siaga. Sungguh pun ia tidak mengira bahwa binatang itu yang akan mewakili si kakek menyerangnya, namun karena ia sudah siap, dengan mudah saja ia berhasil mengelak dengan merendahkan dirinya. Burung itu menyambar lewat di atas kepalanya, akan tetapi luar biasa sekali burung ini karena begitu sambarannya luput, secara tiba-tiba ia dapat menghentikan luncuran tubuhnya dan dengan gerakan sayap ia sudah membalik, lalu menerjang lagi mengarah sepasang mata Busong. Cepat dan tak terduga-duga gerakan ini sehingga biarpun Busong sekali lagi mengelak, burung itu masih berhasil menggores pipi kanan Busong dengan cakarnya. Luka di pipi itu tidak berbahaya, hanya luka kulit, namun mengeluarkan darah menetes-netes. Butek Lojin tertawa terkekeh-kekeh dan bertepuk-tepuk tangan. Mendengar ini, bangkit kemarahan di hati Busong. Ia mulai panas. Apalagi burung itu kini sudah menyambar pula dari depan. Tadi Busong sampai terkena cakaran karena ia kurang hati-hati dan sama sekali tidak menduga bahwa binatang itu dapat bergerak secepat itu, atau ada juga sedikit sikap memandang rendah. Burung hantu itu hanya seekor burung sebesar ayam, tentu saja ia tadinya memandang rendah. Siapa kira, burung itu ternyata bukanlah burung biasa dan memiliki gerakan cepat dan berbahaya. Bahkan gerak-geriknya seperti seorang ahli silat yang terlatih baik. Kini dengan gerakan ekor dan sayapnya, burung itu sudah membalik lagi dan menerjang Busong. Seperti tadi menyerang muka, paruhnya menusuk di antara kedua mata. Sayapnya menghantam kanan-kiri kepala bagian pelipis. Kedua cakarnya mencengkeram ke arah tenggorokan. Serangan hebat yang boleh dikatakan serangan maut. Namun Busong selain marah juga sudah siap dan waspada. Kini ia tidak mau mengelak,
melainkan mengulur tangan kanan ke depan menyambut burung itu dengan cengkeraman dari samping. Cengkeraman tangan Busong ini hebat karena mengandung pengerahan tenaga dalam yang amat kuat. Kalau burung itu kena dicengkeram oleh jari-jari tangan kanan Busong, pasti akan hancur. Burung itu ternyata hebat. Paruhnya mengeluarkan teriakan keras. Agaknya ia kaget menghadapi cengkeraman tangan yang amat kuat itu dan secara luar biasa tubuhnya membalik ke atas dan cengkeraman tangan Busong luput. Bahkan susulan hantaman tangan kiri Busong yang dilancarkan menyusul cengkeramannya juga tidak dapat menyusul kecepatan gerakan burung itu dan hanya menyerempet ekornya sehingga 3 helai bulu ekor burung itu rontok. Si burung hantu agaknya menjadi marah sekali. Dari atas ia menyambar turun dengan kecepatan roket, menerjang kepala Busong. Kagetlah orang muda ini, cepat ia miringkan tubuh menggerakkan kepala, namun pita rambutnya masih terkena cengkeraman dan terlepaslah rambutnya. Busong tidak diberi kesempatan karena lagi-lagi burung itu sudah menerjangnya sambil mengeluarkan pekik menyeramkan. Benar-benar seekor burung luar biasa, pikir Busong. Kali ini Busong mengangkat lengan kanan melindungi kepala, akan tetapi ia sengaja tidak balas menyerang, melainkan memberikan lengannya sebagai umpan dan penutup kepala. Agaknya burung itu yang juga penasaran tak pernah dapat mengenai kepala lawan, kini hendak melampiaskan kemarahannya kepada lengan itu. Ia mencengkeram, mematuk dan menampar lengan kanan Busong. Namun, begitu kedua cakarnya mencengkeram lengan kanan Busong yang kulitnya keras licin karena penuh hawa sakti sehingga kuku-kuku burung tajam meruncing itu hanya merobek baju, tangan kiri Busong bergerak menghantam, tepat mengenai punggung burung itu. "Bu!" Burung itu mengeluarkan pekik keras lalu tubuhnya mencelat, kedua sayapnya berusaha terbang namun sia-sia, ia jatuh lagi seperti sebuah batu, berdebuk di atas tanah dalam keadaan tak bernyawa lagi karena tulang-tulang punggungnya remuk dagingnya hancur. Dari paruhnya keluar darah. "Wah, berani kau membunuh burungku yang kupelihara puluhan tahun," bentak Butek Lojin marah. "Aku hanya membela diri," bantah Busong. "Burungmu yang menyerang dan hendak membunuhku." Busong membereskan rambutnya yang terlepas aut-autan, mengikat kembali dengan sutera pengikat rambut yang tadi terlepas dan jatuh ke tanah. Kakek itu menarik napas panjang. "Nah, kau keluarkan suling emas itu cepat-cepat." Busong mendongkol sekali. "Kalau saya tidak mau menuruti permintaanmu, bagaimana Butek Lojin? Mau atau tidak masa bodoh, pokoknya kau harus keluarkan suling emas itu." Jawaban ini disusul tangan kakek itu yang diulur ke depan mencengkeram dada Busong. Dari tangan kakek itu menyambar hawa pukulan yang amat dahsyat sehingga belum juga tangan kakek itu mendekati dada, Busong sudah merasa betapa dadanya tergetar hebat. Cepat ia terus saja maju hendak mencengkeram pundaknya, ia mengerahkan tenaga dan melawan mati-matian. Dengan gerakan yang gesit ia berhasil mengelak, lalu dari samping ia membalas dengan pukulan tangan kiri. Biarpun baru belajar 2 tahun lebih, akan tetapi karena memang dasar-dasar ilmu silat tinggi sudah ada padanya, maka Busong sudah berhasil mewarisi ilmu-ilmu simpanan Kim Mo Taisu, yaitu ilmu silat tangan kosong Bian Sin Kun, tangan kapas sakti, Cap Jit Seng Kun, ilmu silat 17 bintang, Patsian Kiam Hoat, ilmu pedang 8 dewa, dan Lohai San Hoat, ilmu kipas mengacau lautan. 4 ilmu ini adalah ilmu silat pilihan, tingkatnya tinggi dan hanya dapat dimainkan oleh orang yang memiliki sinkang sempurna karena setiap gerakan selalu harus disertai pengerahan tenaga loyekang. Oleh karena ini maka pukulannya ke arah dada kakek itu pun bukan pukulan biasa, dan sebelum tiba di tubuh orang sudah didahului angin pukulan yang dahsyat pula. Namun kakek itu amat luar biasa gerakannya. Hanya dengan kepretan jari tangan saja ia berhasil menghalau serangan balasan Busong, kemudian dengan gerak ilmu silat aneh sekali ia mulai mendesak Busong. Pemuda ini yang maklum akan kesaktian lawan, melawan sekuat tenaga, namun ia kalah cepat sehingga untuk 3 kali serangan lawan ia hanya dapat membalas 1 kali saja. "Wah, kau bohong. Kau bohong," kakek itu menyerang, mendesak sambil memaki-maki. Busong diam saja. Bagaimana ia dapat menjawab kalau seluruh perhatiannya harus ia curahkan untuk menjaga diri agar jangan sampai terkena pukulan lawan yang lihai ini? Masa belajar 2 tahun sudah memiliki kepandaian seperti ini? Kau bohong atau memang kau seorang manusia luar biasa? Sambil bicara kakek pendek itu melakukan gerakan yang amat aneh dan cepat sehingga tanpa dapat dicegah lagi dalam serangkaian serangan yang susul-menyusul, lutut Busong terkena ciuman ujung kaki telanjang itu hingga pemuda ini terguling. Tentu saja Busong terkejut sekali.
Dengan gerakan lincah, begitu tubuhnya mencium tanah, ia menggerakkan kaki tangannya menekan dan sekaligus tubuhnya sudah mencelat ke atas dan berdiri kembali. Malah kini ia mengeluarkan suling emas dari balik bajunya dan serta-merta Busong menyerang dengan ilmu silat Patsian Kiam Hoat. Ia tidak berpedang, maka suling itu dapat ia pergunakan sebagai pedang. Hebat sekali gerakan Patsian Kiam Hoat ini dan ternyata suling itu juga merupakan benda mujizat karena sekali berkelebat telah membentuk segulung cahaya kekuningan yang menyilaukan mata, bahkan mengeluarkan bunyi melengking aneh karena dalam gerakan itu lubangnya kemasukan angin seperti ditiup. Ai! Butek Lojin mengeluarkan seruan kaget dan tubuhnya ia lempar ke belakang, terus ia bergulingan di atas tanah menjauh. Setelah melompat berdiri, ia memandang kaget dan kagum. Wah, hebat ilmu pedangmu, tidak kecewa kau menjadi murid Kimo Taisu. Akan tetapi 2 tahun, tak mungkin. Dan suling emas itu. Hebat pula. Akan tetapi sambil bicara, kakek itu sudah menerjang maju lagi, dengan gerakan aneh dan cepat, tubuhnya miring-miring kemudian menerjang Busong dengan pukulan-pukulan yang mendatangkan angin menderu. Busong yang sudah bertekad bulat tidak hendak menyerahkan sulingnya mentah-mentah dan hendak melawan sekuat tenaga, menyambut bayangan kakek yang berkelebatan itu dengan gerakan sulingnya. Ia tetap mainkan Patsian Kiam Hoat bahkan kini tangan kirinya ia gerakan dengan ilmu Lohai San Hoat. Biarpun ilmu silat ini adalah ilmu silat yang khusus diciptakan Kimo Taisu untuk mainkan senjata kipas, akan tetapi dapat juga dimainkan dengan tangan kosong. Gerakan kipas menampar dengan jari-jari dikembangkan, adapun totokan ujung gagang kipas dapat diubah menjadi totokan jari tangan. Kembali Butek Lojin memuji-muji. Kakek yang tak pernah mau kalah dan merasa bahwa dialah orang nomor 1 di dunia ini, tidak memuji kosong belaka. Dalam hatinya ia benar-benar memuji. Baru sekali ini selama hidupnya ia bertemu dengan seorang muda yang begini hebat kepandaiannya, apalagi kalau diingat bahwa orang muda ini hanya belajar silat selama 2 tahun. Dia sendiri merasa tidak sanggup mendidik murid yang bagaimana berbakat pun selama 2 tahun menjadi sehebat ini. Pertandingan kini berlangsung lebih hebat daripada tadi. Memang Busong seorang luar biasa. Dia memang kurang latihan kalau dibandingkan dengan lawannya. Akan tetapi gerakan-gerakannya sudah hampir sempurna. Apalagi suling emas di tangannya itu ternyata cocok sekali dipakai mainkan Patsian Kiam Hoat. Tubuhnya tidak nampak lagi, lenyap saking cepatnya gerakan kaki tangan dan terselimut gulungan sinar kuning menyilaukan mata dari suling itu. Gulungan sinar ini memanjang dan membentuk lingkaran-lingkaran seperti seekor naga emas bermain-main, sedangkan tangan kirinya melancarkan pukulan-pukulan yang mengeluarkan bunyi angin berciutan. Namun, lawannya adalah seorang sakti dan luar biasa. Memiliki sinkang yang jauh melampaui manusia biasa sehingga Busong selalu masih terdesak. Ketika tangan kirinya menampar ke arah pelipis kanan kakek itu, Butek Lojin tertawa dan meloncat ke atas, membiarkan jari-jari tangan Busong bertemu dengan pundaknya. Plak! Busong kaget sekali, tangannya serasa hancur dan panas. Selagi ia hendak melompat ke belakang, kakek itu sudah menyambar ke depan, tangan kanan kakek itu mencengkeram ke arah matanya sedangkan tangan kiri merampas suling. Busong terkejut melihat tangan yang menyambar ke arah mata. Lengan sedikit saja tentu matanya akan menjadi buta atau setidaknya mukanya akan terluka dan bercacat. Terpaksa ia mengelak dan karena perhatiannya tercurah sepenuhnya menghadapi bahaya mengerikan ini, ia tidak dapat mencegah lagi sulingnya terampas. Ia hanya merasa betapa tiba-tiba pergelangan tangan kanannya tertotok dan menjadi seperti lumpuh, kemudian sulingnya terlepas dari genggamannya. Dengan nekat ia melancarkan tendangannya mengenai pantat kurus si kakek tua yang sudah membalikkan tubuh setelah berhasil merampas suling, dan tubuh kakek itu terlempar ke atas tinggi sekali dan tidak turun lagi. Busong terheran dan memandang ke atas. Kiranya kakek itu sudah duduk di atas cabang sebatang pohon, duduk menggantungkan kedua kakinya dan kedua tangannya menimang-nimang suling emas, mengelus-elusnya dan mengintai lubang-lubangnya. Kemudian kakek itu meniup-niup lubang suling. Memang bisa berbunyi suling itu, akan tetapi bunyinya tidak keruan dan menyakitkan telinga. Memang kakek aneh ini selamanya tidak pernah meniup suling. Beberapa kali ia berusaha meniup, bahkan mengerahkan kaikannya akan tetapi dalam hal meniup suling, ilmu kaikan tidak dapat menolong banyak. Makin kuat angin memasuki lubang, makin tidak karuan bunyi suling, bahkan ketika kakek itu meniup sekerasnya, terlampau banyak tenaga angin memasuki lubang sehingga yang keluar hanya suara mendesis saja.
Akhirnya kakek itu berhenti meniup, memijit-mijit kedua pelipisnya yang merasa lelah dan berdenyut, mulutnya merengut kecewa. Bersambung ke bab 58. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.